Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dua subnet yaitu lab 1 dan lab 2, di mana lab 1 itu IP-nya 192.168.1.0 garis miring 26, kemudian lab 2 yaitu dengan IP 192.168.1.64 garis miring 26. Yang mana subnettingnya itu 26 dengan net mask-nya itu 255, 255, 255, 192. Dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router seperti terlihat pada gambar. Berikut. Dengan PC1 dan PC2, PC3 menggunakan gateway, namun PC3 dan PC5 dan juga PC6 tanpa menggunakan gateway. Sebelum masuk ke dalam Cisco Packet Tracer, maka sini saya akan menampilkan hasil pencarian subnet dari lab 1 dan juga lab 2. Di sini ada binary, ada net mask-nya, ada IP network, IP broadcast, local IP, usable IP, sama gateway dari lab 1. Kemudian ini juga ada binary, ada net mask, ada IP network, ada broadcast, IP broadcast, ada total IP 64, kemudian ada usable IP, dan ada gateway-nya dari lab 2. Setelah mengetahui semuanya dari lab 1 dan lab 2, maka kita bisa langsung masuk ke dalam simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah percobaan yang pertama, buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address, PC, netmask PC, gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway. Berikut ini adalah gambar yang mana di sini itu ada lab 1 dan ini ada lab 2. Di lab 1 ini terdiri dari 3 PC. Begitupun juga dengan lab 2, yang mana kedua lab tersebut itu dihubungkan dengan router. Dan router yang menghadap lab 1 itu gateway-nya itu 192.168.1.62. Sedangkan lab 2 yang ini itu dihubungkan dengan router dengan gateway 192.168.1.126. Dan di PC ini di 1 sampai 6 itu berisi IP dan net mask-nya, tapi untuk dan juga gateway, tapi untuk yang PC 3, 5 dan 6 itu tidak diisi gateway. Seperti ini. Pada PC 1 itu gateway-nya itu ada ini, IP address-nya itu ada 192.168.1.1, subnet mask-nya itu ada 255, 255, 255, 192. Kemudian ada gateway-nya 192.168, 1.162. Begitupun juga dengan PC yang kedua. Bedanya nanti ini habis 1.1, ini 1.2. Subnet mask-nya sama dan gateway-nya juga sama. Dan yang nomor 3 itu 1.3 untuk subnet mask-nya itu sama dan gateway-nya itu nggak ditulis. Untuk PC 4 ini dimulai dengan 1.65 karena dia udah lag yang kedua. Kemudian untuk gateway-nya itu 126. Kemudian untuk yang PC kelima, untuk IP address-nya ini 1.66 dari terusan dari 1.65 tadi, dan untuk gateway-nya itu dikosongkan. Begitupun juga dengan PC 6 dikosongkan juga dengan IP address 192.168.1.67. Setelah itu kita pastikan untuk routernya itu juga terhubung. Kita cek di routernya.
di sini ini tuh yang 0 garis miring 0 ini dia menghubungkan dengan lab 1 dengan IP address 192.168.1.62 dengan subnet masknya itu 255.255.255.192. Kemudian untuk yang 1 garis miring 0 itu terhubung dengan lab 2 yaitu dengan IP address 192.168.1.126 dengan subnet masknya 255.255.255.192. Setelah pada langkah pertama, yang kedua itu setting IP selesai, kemudian pindahkan ke mode simulasi, lalu bahas skenario seperti berikut. Edit filter event list keempat, ICMP. Yang pertama itu kirimkan paket dari PC 1 ke PC 3, kemudian dari PC 1 ke PC 4, dari PC 2 ke PC 5, dari PC 3 ke PC 6. Kita simulasi, kemudian kita edit filters, kita ambil ICMP, kemudian setelah itu kita pilih paket dari PC 1 ke PC 3. Kita cek dengan next. Dia masuk ke switch. Nah, dari PC, kemudian kita next lagi, dia masuk ke PC 3. Dari PC 1 ke PC 3, dari PC 1 ini ke PC 3 itu tidak melalui router karena dalam satu subnet saja. Jadi dia itu dalam satu jaringan saja. Jadi melalui switch. Setelah itu kita delete dan kita lihat perintah yang kedua, yaitu dari paket simple PDU dari PC 1 ke PC 4. Coba lagi dari PC 1 ke PC 4. Ini dari beda subnet ya, dari lab 1 atau beda network, dari lab 1 ke lab 2. Kita lihat next. Sini dilihat apakah ada IP yang sama seperti yang ditujukan. Kalau misalnya tidak ada, maka dia akan dilempar ke router. Nah, di router ini dicek apakah ada network lain yang dia itu yang diinginkan sama IP tujuan tadi. Ternyata ada di lab 2. Pas di lab 2 ini dicek mana sih yang IP tujuan yang diinginkan. Ternyata IP tujuan yang diinginkan tuh ada di PC 4. Karena PC 4 tadi ada gateway-nya, maka dia bisa mengembalikan lagi ke PC 1. Atau ini bisa dibilang dengan komunikasi yang komplit atau komunikasi dua arah. Dikarenakan dari PC 1 ke PC 4 tadi berbeda jaringan atau subnet, maka dia akan melalui router. Kemudian yang ketiga yaitu dari PC 2 ke PC 5. Coba kita cek. PC 2 ke PC 5. Dilihat apakah di switch itu ada IP yang dicari. Kalau misalnya tidak ada, maka dia akan dilempar ke router atau gateway. Terus di gateway ini dicari mana sih lokasi yang diinginkan atau IP yang dicari itu di lokasi mana. Dan ternyata itu ada di lab 1 lokasinya. Di lab 1 ini ada di lab 2, mohon maaf. Dan di lab 2 ini dicari mana IP yang dituju. Dan ternyata
Dan ini adalah tujuannya ke PC 5, dan karena tidak ada gateway, maka tidak bisa menerima pesan yang dikirim oleh PC 2. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu dari PC 3 ke PC 6. Ke PC 6. Next. Nah, di sini PC 3 itu tidak bisa mengirim dikarenakan IP yang dicari itu tidak ada di networknya dan tidak ada gateway, maka akan langsung berhenti tidak mengirimkan komunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu langkah ketiga yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin kedua, kembalikan pada mode real time lalu coba melakukan tracing pada sebagai berikut, yaitu dengan catatan tracer ke PC yang dituju. Tracer, kita klik PC 1, kemudian command prompt tracer 192.168.1.3. Nah, di sini udah menunjukkan bahwa PC 1 tadi itu mengirim surat atau berkomunikasi dengan PC 3. Tetapi PC 3 itu tidak mengembalikan kembali ke PC 1. Kemudian kita lanjut ke PC 4 yaitu 192.168.1.65. Nah, di PC ini tertulis kalau dia dikembalikan lagi. Dan ini juga melalui router yaitu 192.168.1.62. Ini adalah router yang dilalui tadi. Kemudian ini adalah IP yang dituju. Baik, yang ketiga yaitu dari PC 2 ke PC 5. Mari kita lihat. PC 2, kemudian desktop, command prompt, create. Kita tulis tracer ke alamat tujuan yang PC 5 yaitu 192.168.1.166. Di sini ada gateway router tadi yang dilalui yaitu 192.168.1.62. Kemudian selanjutnya dari PC 3 ke PC 6. Kita cek command prompt tracer kayak ke PC 6 yaitu 192.168.1.1.67. Caranya di sini itu nanti dia akan muncul pesan yang tidak ada, jadi kayak dia bakal request time terus sampai bawah gitu. Baik, sekian, terima kasih dari video praktikum yang telah saya lakukan. Apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.